Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufran Pratama Putra dari kelas 2D dengan NIM 22 USP 712. Baik, saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller. Pengertian dari PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Komponen utama pada PLC meliputi CPU, yang merupakan otak dari PLC untuk melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor input lainnya. Input modul merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada output module merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, katup, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Power supply memasuk daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC, dan ROM yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Pada tahun 1960-an, industri otomatisasi mulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkat elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associated merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika yang kompleks dan sulit dipelihara. Pada tahun 1969, perusahaan Modicon, sekarang bagian dari Schneider Electric, memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dickie Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Kelebihannya yaitu fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan programan menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti layar logik yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Kekuatan pemrosesan PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien dalam pengendalian yang komponen.
Tipe dan jenis PLC. Semensi PLC atau Simatis S7200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk yang pertama itu jumlah maksimum input atau output hingga 132 digital atau 36 analog. Kedua, program hingga 100 kilobyte. Ketiga, kecepatan prosesor hingga 0,8 per instruksi. Simatic S7500. PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output hingga 1024 digital atau 256 analog. Memori program hingga 3 MB. Kecepatan prosesornya hingga 0,01 per instruksi. Sistematik ET200 SP. PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas seperti spesifikasinya umumnya adalah jumlah maksimum input atau output tergantung pada masanya yang dipilih. Memori program tergantung pada CPU yang dipilih. Kecepatan prosesor tergantung pada CPU juga yang dipilih. Allen Bradley PLC atau Rockwell Automation. Micrologic 1100. Ini cocok untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya meliputi jumlah maksimum input atau output hingga 176 digital atau 32 analog. Memori program hingga 14 kilobyte. Kecepatan prosesor 1 ms per instruksi. Compact Logic 5370. PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output tergantung pada unit kontrol yang dipilih. Memori program hingga 20 MB. Kecepatan prosesor hingga 2 US per instruksi. Kontrol logik 5580. PLC ini dengan performa tinggi untuk aplikasi besar. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input atau output hingga ribuan digital atau analog. Memori program hingga 160 MB. Kecepatan prosesornya hingga 3 US per instruksi. Mitsubishi Electric PLC. Melsec EQF series. PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasinya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 384 digital atau 64 analog. Dan memorinya hingga 64 kilobyte. Kecepatannya juga itu 34 ns per instruksi. Melsec IQ R series. PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spek umumnya mencakup jumlah input output tergantung pada CPU dan modul. Memori programnya hingga 120 MB. Kecepatan prosesor sampai 0,98 per instruksi. Melsec FS series. PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya yaitu jumlah maksimum input atau output hingga 256 digital atau 64
kilobyte. Memori programnya hingga 64 kilobyte. Kecepatan prosesor 0,21 US per instruksi. Prinsip kerja PLC Lorem Inspur Selanjutnya ada wiring diagram. Wiring diagram merupakan representasi visual dari susunan kabel dan komponen listrik dalam suatu sistem. Prinsip kerja utamanya itu melibatkan representasi komponen, hubungan kabel, arus listrik, logika kontrol, standarisasi. Melalui representasi visual ini, teknisi dan insinyur dapat memahami dengan jelas konfigurasi dan fungsi setiap komponen dalam sistem listrik, mempermudah instalasi dan pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya ada ladder diagram 4 timer. Ladder diagram 4 timer adalah representasi visual dari logika kontrol dalam sistem otomatisasi atau kendali proses yang melibatkan penggunaan 4 timer untuk mengatur dan urutan operasinya. Prinsip kerja melibatkan yang pertama itu ada representasi grafis, kedua timer, 3 kontrol logika, 4 penjadwalan dan urutan operasi, 5 integrasi komponen. Dengan prinsip ini, ladder diagram dengan 4 timer memfasilitasi pengendalian proses atau sistem secara efisien dengan mengatur waktu dan urutan operasi secara terstruktur dan terkontrol. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi otomatisasi industri, sistem kontrol pintar, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kontrol dalam waktu yang tepat. Sekian dari video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.